Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali dalam ibadah Victory in Prayer. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, dari pagi, siang hingga malam hari ini. Kami dapat berkumpul pada malam hari ini untuk memuji dan mengangkat nama-Mu. Dalam Victory in Prayer, Engkau berkati jalannya ibadah ini agar semua berjalan dengan lancar, dan firman yang akan dibawakan nanti oleh hamba-Mu kami percaya akan memberkati dan berguna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan naikkan satu pujian pada malam hari ini untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Kau sertaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Shalom. Mari kita mengawali renungan kita dengan berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa mendapatkan pesan Tuhan secara khusus pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, bila sebentar kami akan merenungkan satu bagian dari firman-Mu, Tuhan sendiri akan menolong setiap kami semua, anak-anak-Mu yang penuh kehausan dan rindu rasa lapar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap merenungkan firman. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita mau bersama-sama merenungkan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari ayat yang kita semua dapatkan. Saya mendapatkan ayat di awal tahun dari roti perjamuan kudus. Dan ayat ini diambil dari Amsal 10 ayat 12. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Amsal 10 ayat 12 berkata seperti ini. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara seperti saya ketika mendapatkan ayat ini pada tanggal 1 Januari yang lalu, langsung saya berpikir begini, kebencian, loh kayaknya ayat ini kok nggak cocok deh untuk saya nggak lagi ada masalah sama siapa-siapa, saya nggak lagi ada kebencian, atau saya pasti nggak akan membenci seseorang dan nggak akan pernah memiliki kebencian pada seseorang siapapun itu ya. Dan rasanya saat itu saya kepengen tuker ayat siapa tahu ada ayat yang lain yang lebih kena gitu ya. Ayo, siapa dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya juga mengalami hal yang sama, yang seolah-olah mengatakan, oh ayat ini kok rasanya nggak cocok untuk saya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya urungkan keinginan saya untuk tuker roti hosti awal tahun kemarin. Dan saya berkata, Tuhan, kalau ayat ini untuk saya, pasti Tuhan tidak mengatakan sesuatu. Dan saya berkata, Tuhan tunjukkan apa sih yang Engkau ingin sampaikan. Dan kemudian tidak pakai lama, Tuhan berbicara banyak sekali dari ayat yang sederhana yang mungkin kita sering dengar. Khusus untuk saya itu sangat memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai kebencian, kadang-kadang kita berpikir begini, saya nggak membenci seseorang kok. Tapi tahukah kita bahwa selama di sana tidak ada kasih, di situ ada kebencian. Sekali lagi saya katakan bahwa selama di sana tidak ada kasih, di situ ada kebencian. Karena kasih dan kebencian, saya katakan itu seperti mata uang. Kita tinggal berbalik, dalam sekejap orang yang mengasihi seseorang bisa menjadi membenci seseorang. Ketika seseorang berkata bahwa, apalagi ketika saya katakan bahwa ketika seseorang memiliki antipati, memiliki kecuekan, memiliki ketidakpedulian akan apapun yang di sekitarnya. Karena mungkin kita nggak mau tahu buat apa sih pusing-pusing ngurusin itu, hal yang nggak penting lah. Entah apa saja, apakah itu urusan orang, iya memang kita nggak perlu yang ngurusin urusan orang. Atau kan misalnya sekarang soal sebentar lagi kita mau pemilu ya, kadang-kadang kita berpikir begini, aku nggak mau ikut-ikut soal pemilu, pokoknya ya apa yang saya suka saya akan pilih seseorang. Atau bila perlu, nggak ada kandidat capres dan cawapres yang menyenangkan, yang cocok untuk saya, mungkin kita akan berkata, nggak peduli lah, nggak perlu selalu cup gitu kayak kita seperti itu. Nah, saya katakan Bapak Ibu Saudara, ketika di sana ada ketidakpedulian, ada kecuekan, kita itu saya katakan sedang membenci. Kita nggak peduli, misalnya daripada ya cari aman aja.
Karena saya katakan ada dua hal dalam antara itu habit atau efek. Maksudnya begini, habit itu karena memang kebiasaan kita untuk cari aman. Kita tidak mau masuk di dalam sebuah kesulitan. Entah ketika kita memiliki konflik, ketika kita memiliki sebuah pendapat yang berbeda dengan orang lain, kita cari aman, udah diam aja, udah cuek aja, udah nggak peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau yang namanya habit, berarti kita juga termasuk di dalamnya kebiasaan kita. Kita tidak berani juga, karena cari aman, kita nggak berani menegur seseorang yang jelas-jelas memiliki kesalahan. Seperti contoh kecil ya, misalnya begini. Kita ada di dalam antrian, mau ke toilet, aduh kebelet banget nih. Terus tiba-tiba antrian panjang itu, ada orang yang motong antrian kita. Langsung aja dia ngomong, gimana, kesel nggak? Kalau kita mau cari aman, ya habit kita cari aman lah. Kita nggak mau ribut-ribut sama orang, ya nggak ribut itu betul. Tapi cari aman, kita nggak negur orang ini, akhirnya terjadi berulang-ulang seperti itu. Orang yang antri dipotong, ya udah biarin, nggak cari aman daripada ribut. Mengakibatkan apa? Efek nih yang kedua, mengakibatkan kebiasaan ini memotong nggak apa-apa, melanggar lalu lintas nggak apa-apa, ngelakuin kesalahan nggak apa-apa, negur atasan. Kalau negur atasan beda, negurnya juga beda ya. Harus tuh, siapapun yang salah, siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, harus kita tegur. Kenapa kita nggak berani negur? Karena kita mau cari aman. Itu bad habit, kebiasaan yang buruk, sesuatu yang buruk, yang efeknya akan membuat hal yang tidak baik. Itu saya kategorikan dengan kebencian. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, misalnya kayak kasus tadi orang yang antri, kita tegur. Kalau kita negurnya dengan kasar, ya tentu saja akan menimbulkan sakit hati dan masalah baru. Itu berbeda lagi. Jadi kalau memang seperti ini, artinya ketika kita ada di dalam posisi mau menegur seseorang atau mengkoreksi seseorang, ungkapkanlah itu, sampaikanlah itu dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti. Kalau kita kesel pasti kita apa? Mungkin kita pasang wajah kesal, atau kita pelototi orang itu, atau kita ngomong kasar, dasar kamu, dasar, atau apalah kata-kata kasar. Itu memang juga tidak diperkenankan. Yang saya maksud di sini adalah ketika kita mau menunjukkan kepedulian tentang keadaan sekitar kita, termasuk menegur seseorang, kita nggak boleh cuek dengan keadaan sekitar kita. Itu sudah membuktikan kita mau menegur dengan lemah lembut dan penuh kasih, itu membuktikan bahwa kita mengasihi orang di sekitar kita. Karena itu baik, efeknya baik untuk mereka. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kekesalan, nanti saya katakan kekesalan ya, mungkin supaya daripada kesel ya udah kita tumpuk-tumpuk gitu ya. Kekesalan yang terakumulasi akan menimbulkan kebencian. Kesel mungkin ya, kita mungkin tidak bilang aku tidak benci, seperti tadi dari awal saya katakan nggak benci kok. Tetapi ketika kita kesal sedikit, kita tumpuk, kita tidak selesaikan kesal lagi, ditumpuk dan diakumulasi, akhirnya kekesalan itu menjadi kebencian. Dan kebencian yang tidak diselesaikan itu menimbulkan pertengkaran. Ketika pertengkaran terjadi sekali lagi tidak diselesaikan, kita tidak melepaskan pengampunan, kekesalan demi kekesalan itu menimbulkan dendam yang mungkin sampai membuat kita sakit, membuat kita memikirkannya. Padahal mungkin orang yang melukai hati kita itu sudah nggak mengingatnya lagi. Hanya saya percaya firman ini itu luar biasa sekali kalau kita renungkan. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Kita undur lagi. Kenapa ada pertengkaran? Karena ada kebencian. Kebencian itu dari mana? Dari akumulasi kekesalan yang ditumpuk tidak diselesaikan. Dan tentu saja sekali lagi, di mana ada kebencian pasti itu di sana tidak ada kasih. Karena itu hadirkan kasih.
Karena kasih itu memang saya tahu, seperti ketika yang saya alami sendiri, ketika saya terima ayat itu gak lama kemudian kok Tuhan menguji saya dan menunjukkan firman ini buat saya lebih mengerti lagi bahwa kita harus mengasihi. Dan mengasihi itu mengampuni. Mengampuni itu benar-benar menerima orang yang menyakiti kita, menerima kelemahannya, menerima kekurangannya. Atau kita juga bukan orang yang sempurna. Dan yang berikutnya apa Bapak Ibu Saudara, kita ingat bagaimana memang gak gampang, tapi kita ingat bahwa kita memiliki Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan ketika Dia sendiri menunjukkan bahwa Dia sebenarnya mempunyai banyak alasan untuk membenci manusia, orang-orang yang membenci Dia, orang-orang yang menyakiti Dia. Bayangin, Dia datang ke dunia itu untuk menyelamatkan, untuk menolong. Kayak kita aja lah. Kita mau menolong seseorang, berbuat baik sama seseorang, kadang disalahartikan. Ya, kembali seperti tadi, kita tinggal memilih. Kita mau menghadirkan kasih, menghindari pertengkaran, atau kita pertahankan kebencian dan menghancurkan, akhirnya menghancurkan. Pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga, dalam pertemanan, dalam lingkungan sekolah, teman-teman kita, itu selalu tidak akan membuat kita damai sejahtera. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, saya percaya kasih itu hadir. Dan kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dan kita pun mampu mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, yang membuat kesal kita. Karena apa? Karena kasih itu kita hadirkan. Dan sebagai ayat penutup, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka satu ayat lagi. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 yang senada dengan ayat emas kita dari Amsal tadi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mungkin bagi orang Tionghoa sebentar lagi kita akan menikmati Lunar tahun baru Tionghoa ya, tahun baru. Bagi kita juga enggak lama, barusan tahun baru masih masuk ke bulan Februari. Mari kita awali dengan sesuatu yang baru di dalam tahun yang baru, dengan sukacita yang baru, yaitu ketika kita mau menghadirkan kasih, melepaskan pengampunan, supaya pertengkaran itu tereliminasi, kebencian demi kebencian itu dihapus. Sekali lagi saya ingatkan, kalau tidak, kebencian akan terakumulasi, menimbulkan dendam, dan itu akan membuat kita semakin tidak mengalami bahagia, semakin kehilangan damai sejahtera. Mari kita berdoa, dan saya akan doa syafaat menjelang kita masuk di dalam pesta demokrasi pada minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh memberkati kami pada malam hari ini, pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu kami sangat terbatas. Seringkali kami sulit Tuhan untuk menerapkan firman yang kami dapatkan. Entah firman awal tahun, entah renungan setiap hari, entah setiap firman yang kami dengar dari ibadah raya di hari Minggu maupun dari channel itu kami Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, ketika Engkau menyampaikan sesuatu, ketika Engkau memberitakan sesuatu kepada kami, tidak ada perintah-Mu yang berat. Semuanya itu sanggup kami lakukan selama kami mengandalkan Tuhan, selama kami mengandalkan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, supaya senantiasa menghadirkan Roh Kudus-Mu, menghadirkan kasih dan damai sejahtera, menghadirkan kasih yang kami peroleh terlebih dahulu dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang menutupi
semua dosa dan pelanggaran. Tanpa kami menutup-nutupi kesalahan, tapi kami mau menegur kesalahan demi kebaikan bersama. Bapa, biarlah Tuhan pengetahuan kami yang sangat terbatas ini Engkau urapi sehingga kami diberkati lebih lagi dalam kehidupan kami yang akan datang. Kami teringat Tuhan bila pada minggu-minggu yang akan datang kami akan masuk dalam satu pesta demokrasi yang besar di negara kami tercinta ini. Tolong Tuhan berikan kepada roh damai sejahtera pada kami semua dan berikan kepada kami hikmat Tuhan untuk kami mengambil keputusan yang tepat menimbang-nimbang dengan hikmat dan kami boleh memilih seorang capres dan cawapres yang terbaik sesuai dengan tuntunan suara-Mu Tuhan. Tolong Tuhan beri pencerahan kepada kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk mendengar dan peka benar-benar terhadap suara-Mu supaya kami tidak salah memilih. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan dan ketertiban yang akan terjadi di seluruh Indonesia ketika pesta demokrasi ini akan digelar di negara kami. Di semua daerah, di semua penjuru, bahkan pelosok-pelosok daerah. Biarlah tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi intimidasi, atau terjadi money politik Tuhan. Ampuni mereka yang sudah melakukan banyak hal yang sangat mendukakan Tuhan. Bahkan mungkin di tengah-tengah mereka ada orang-orang Kristen. Ampuni mereka Tuhan. Dengarkan doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkan doa kami yang tulus. Berikan damai sejahtera-Mu untuk Indonesia. Supaya kami boleh memilih dan akhirnya terpilihlah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang mampu memimpin negara kami ini dengan hikmat dan pertolongan dari-Mu Tuhan. Bermurah hatilah kepada bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam minggu-minggu ini ada sebagian dari jemaat-Mu yang harus pulang kembali ke kampung halaman, ke luar kota untuk merayakan Imlek, untuk menikmati liburan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai perjalanan mereka, memberikan roh damai sejahtera, memberikan sukacita di dalam keluarga, dalam pribadi, di dalam perjalanan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami semua orang-orang percaya tetap bisa menyuarakan suara Tuhan, tetap menjadi sinar di dalam kegelapan, boleh menjadi teladan dan mempraktekkan kasih seperti yang kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Kira juga Tuhan urapi agar bukan hanya sekedar teori, tetapi semuanya itu boleh merupakan kekuatan bagi kami untuk menapaki hari-hari kami. Untuk jemaat yang sedang mengalami kedukaan, Tuhan menghiburkan. Untuk jemaat yang sedang mengalami membutuhkan jalan keluar untuk masalahnya, Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami yang sedang mencari pekerjaan atau sekolah yang terbaik, Tuhan juga berikan tepat pada waktunya yang terbaik saja menurut Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tutup dengan penuh ucapan syukur ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.